Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 11. Adapun judul makalah kami hari ini yaitu Permasalahan Peserta Didik dalam Pembelajaran Daring. Nah, langsung saja kepada poin yang pertama yaitu Permasalahan Peserta Didik dalam Pembelajaran Daring. Nah, saya akan mengulas sedikit. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau disingkat dengan LMS. Nah, walaupun pembelajaran daring ini menjadi solusi dalam suatu proses pembelajaran agar tetap bisa berlangsung, namun itu semua tidak terlepas dari permasalahan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu peserta didik kurang aktif dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring meskipun mereka didukung dengan fasilitas yang memadai dari segi ketersediaan perangkat komputer, handphone, atau gadget, dan jaringan internet. Kurangnya kepedulian akan pentingnya literasi dan pengumpulan tugas portofolio sering menghambat jalannya BDR atau belajar daring. Kemudian kita lanjut kepada permasalahan yang kedua. Peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget yang digunakan sebagai media belajar daring. Kalaupun ada, itu milik orang tua mereka. Kemudian kita lanjut poin yang ketiga yaitu sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Mereka tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru baik melalui WhatsApp atau kelas maya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, masih ke poin tentang permasalahan peserta didik. Yang terakhir yaitu mengingat perjalanan BDR atau belajar daring sudah berlangsung sekitar 6 bulan sejak pertengahan Maret 2020. Menurut beberapa peserta didik, menurutnya yaitu terlalu lama belajar daring ini membuat mereka malas dan membosankan. Nah, itulah keempat di antara permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Dari latar belakang keadaan orang tua peserta didik, ternyata ikut mempengaruhi pelaksanaan belajar daring. Misalnya, latar belakang sosial ekonomi orang tua peserta didik. Saat belajar daring, mereka rata-rata bekerja di luar rumah, baik bekerja di sektor pemerintah, swasta maupun wira swasta, hingga nyaris tidak bisa memantau dan mendampingi anak-anaknya belajar, apalagi membimbing langsung dan memecahkan kesulitan yang mereka hadapi saat belajar. Kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, ini merupakan poin materi kita yang kedua. Sebelumnya kan tadi permasalahan peserta didik. Nah, sekarang setelah permasalahan yang dialami peserta didik juga mengalami hambatan tugas perkembangan peserta didik dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring dalam pelaksanaannya memiliki hambatan. Di antaranya, poin yang pertama yaitu ada beberapa anak yang tidak memiliki HP. Yang kedua, peserta didik tersebut memiliki HP, tetapi terkendala fasilitas HP dan koneksi internet. Terhambat dalam pengiriman tugas karena susah sinyal. Bahkan, data lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk beberapa siswa tidak punya HP sendiri, sehingga harus meminjam. Yang ketiga yaitu orang tua memiliki HP tetapi orang tua bekerja seharian di luar rumah sehingga orang tua hanya dapat mendampingi ketika malam hari. Yang keempat yaitu keterbatasan koneksi internet. Beberapa siswa tidak mempunyai HP dan jaringan internet tidak baik. Kita lanjut kepada hambatan yang kelima yaitu tidak semua anak memiliki fasilitas HP dan ada beberapa orang tua yang tidak paham dengan teknologi.
Hal ini menyebabkan orang tua sulit untuk mendampingi dan memfasilitasi anak. Kasus seperti ini sangat menghambat dan guru harus mengulang-ulang pemberitahuan. Kita lanjut kepada slide yang berikutnya. Nah, ini masih kepada hambatan terhadap permasalahan peserta didik. Yang keenam, yaitu informasi tidak selalu langsung diterima wali karena keterbatasan kuota internet. Sebagai contoh, misalnya hari ini ada tugas, namun 5 hari kemudian baru bisa membuka WA. Poin berikutnya, fitur HP yang terbatas, kendala pada sinyal dan kuota internet. Kendala yang utama adalah secara teknis, tidak semua wali murid memiliki fasilitas HP Android. Hambatan berikutnya, HP yang dipakai untuk mengumpul tugas adalah HP milik orang tua, maka siswa baru dapat mengumpulkan tugasnya setelah orang tuanya pulang bekerja. Kemudian kita lanjut kepada slide yang berikutnya. Nah, setelah hambatan, tentu ada solusi dari semua hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan. Secara umum, dari semua permasalahan yang saya sebutkan tadi, ada 4 solusi dalam mengatasi hambatan tugas perkembangan peserta didik dalam pembelajaran daring. Poin yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama atau Kemenak perlu mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan perbedaan karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Pada poin yang kedua dari solusi mengatasi hambatan tersebut, yaitu pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus menunggu inisiatif dari pemerintah pusat. Kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu Indonesia perlu memulai program peningkatan kapasitas berskala besar agar dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh lebih baik di seluruh wilayah. Kemudian, poin yang terakhir dari solusinya yaitu krisis COVID-19 menunjukkan adanya kebutuhan berskala besar akan kemitraan negara dan swasta antara kementerian terkait, Kemendikbud dan Kemenak dengan penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat kerasnya. Kemitraan tersebut bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada untuk memperluas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah Indonesia. Lalu kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, dari semua yang sudah saya presentasikan tadi, apakah kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pelaksanaan pembelajaran daring yang merupakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 memiliki beragam problematika yang dialami guru, peserta didik, dan orang tua. Permasalahan dari guru berupa lemahnya penguasaan ilmu teknologi dan terbatasnya akses pengawasan peserta didik. Dari peserta didik berupa kekurang aktifan mengikuti pembelajaran, keterbatasan fasilitas pendukung dan akses jaringan internet. Sementara dari orang tua berupa keterbatasan waktu dalam mendampingi anaknya di saat pembelajaran daring. Beragam permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kompetensi penguasaan ilmu teknologi, pengawasan intensif dengan melibatkan peran orang tua, dan memberikan penugasan secara manual. Hanya itulah yang dapat pemakalah jelaskan. Semoga apa yang pemakalah presentasikan hari ini dapat memetik hikmah atau ilmu baru dari teman-teman semua. Semoga pembelajaran daring kita untuk kedepannya dapat kita jalankan lebih efektif, lebih bermanfaat, dan juga lebih berkembang kemampuan dan pikiran kita untuk kedepannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.